dengan benar. Ayat ini mengungkapkan dengan kata ja'at, telah datang. Berarti isyarat yang pertama maknanya sudah banyak contoh-contoh kematian telah datang kepada kita. Ya, mobil khusus, mohon maaf saat ini bulan-bulan ini kata sebagian masyarakat itu bulannya orang meninggal. Kedua bulannya orang nikah. Yang ketiga bulannya orang haji. Masya Allah. Sampai saya ditanya ketika takziah pun di kuburan, Pak Tuan Guru katanya, fenomena apa ini di kampung kita sudah lebih dari 9 kali berturut-turut lagi. Seakan-akan 9 hari berturut-turut kita disuruh ke kubur. Ya, fenomena apa ini? Bukan fenomena alam. Ini adalah sunnatullah, qadarullah. Tidak ada hubungannya dengan nama. Ada yang menyebutkan kita ganti saja nama kuburnya katanya. Ya, jangan, tidak ada hubungannya. Ya, karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah tiba waktunya, yang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Anda berani mati, tidak akan mempercepat kematian. Anda takut mati pun tidak akan memperlambat kematian. Anda mau mati tidak akan mendatangkan kematian. Anda tidak mau mati pun maka dia menghampiri Anda. Mau tidak mau dia pasti datang. Bukan itu masalahnya. Yang itu sudah pasti. Yang belum pasti itu antum bawa apa ke kubur. Sehingga ya Ibrahim bin Adham berwasiat sebelum meninggal. Apa wasiatnya? Tolong tuliskan satu batu nisan di atas kubur saya. Bukan tulis nama, bukan tulis namanya, tapi tuliskan di atasnya apa yang engkau bawa ke dalam kubur. Engkau bawa apa sehingga orang yang lewat itu dia akan melihat engkau bawa apa. Kalau kita lewat kadang nama, ya, nama, wafat dan seterusnya. Ya. Ibrahim bin Adham berwasiat, ya, Imam Hasan Al-Basri, ya, berwasiat, engkau bawa apa ke sana? Ya, itu yang belum pasti. Kalau matinya itu pasti, tapi cara matinya itu belum pasti. Ya, tergantung daripada amal kita. Ya, sakratul maut bermakna adalah ketika ajal itu mau mendekati maut. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda kalau maut dibaca dengan tasydid. Ya. Al-maut bermakna orang yang sudah mati. Kalau mayyit pakai tasydid itu akan mati. Ya. Dalam Quran innaka mayyitun wa innahum mayyitun pakai tasydid. Engkau Muhammad akan mati wa innahum mayyitun dan mereka pun akan mati. Allah sebutkan, kalau menyebutkan kata mati mesti kebanyakan menggunakan maut. Allazi khalaqal mauta. Kematian yang sudah mati. Jadi jangan katakan mana mayitnya, berarti dia belum mati. Kita kadang mengatakan di mana mayitnya. Salah, kurang tepat. Katakan mana mayitnya. Mana mau Mayitnya, mautnya. Ya. Pakai sukun. Ya, di sini sebut maut, ya, sakratul maut. Datangnya kedekatan untuk kematian itu pasti, yang disebut dengan sekarat. Ya. Makanya Rasul SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam masalah sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah paling besarnya keadaan kita ketika hidup di dunia ini. Kita melihat biasa-biasa saja, tapi mereka yang menghadapi sakarat itu adalah luar biasa. Sampai pun Nabi SAW ketika malaikat ingin mencabut nyawanya, berkeringat, bercucuran di dahinya, kemudian mulai mengatakan subhanallah, inna lil maut la sakarat, inna lil maut la sakarat. Kata Nabi, subhanallah, kata Rasulullah, sesungguhnya maut ini ada sakaratnya. Kata Nabi, ya, itu sudah sehalus-halusnya. Sekarat masih mengucapkan bagaimana dengan kita yang sudah diembot, ya, kayak, ya, mencabut bambu yang masih muda,
ya, yang tertanam, tertancap kuat akarnya di dalam bumi dicabut dengan, Masya Allah. Ada yang terbelalak matanya, keluar lidahnya, ya. Nauzubillah. Mananya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita tentang pastinya datang sakaratul maut. Kapan itu? Wallahu a'lam. Ya, tapi itu pasti datang. Makanya Allah sebutkan di akhir surat Al-Waqi'ah. Akhir surat Al-Waqi'ah itu kondisi manusia ketika sekaratnya. Ada 3 saja. Hatta idza balaghatil hulqum. Ketika datang, ya, nyawa itu, ruhnya di tenggorokan. Hatta idza falaula idza balaghatil hulqum. Apabila ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah, dan saat itu engkau semuanya melihat, ya, engkau semuanya melihat, ya. Orang yang di sekitar orang yang sekarat itu melihat orang yang sekarat, ya. Melihat orang yang sekarat, mana yang pertama, mana yang kedua, wa antum dikhitab, ya, orang yang sekarat itu saat ini engkau melihat dengan mata kepala, alam ghaib itu sudah terbuka semua, ya, sudah terbuka, dan dia tidak tahu lagi apa-apa yang ada di sampingnya, ya. Tubsirun, basar itu maknanya melihat dengan mata kepala, ya. Melihat dengan mata kepala. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tetapi malaikat-malaikatku, kata Allah, lebih dekat kepadanya, tapi kalian tidak bisa melihat. Kalian merasa dekat keluarganya, tapi malaikat-malaikat Allah justru jauh lebih dekat di hadapan orang yang sekarat itu. Kenapa? Menyaksikan dahsyatnya sakaratul maut. Ya. Falaula in kuntum ghairu madinin. Lalu kenapa kalian tidak bisa mengembalikannya? In kuntum shadiqin, kalau engkau benar. Kalau ente takut mati, kalau engkau bisa mengembalikannya, ayo dong kembalikan. Kalau bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Tidak bisa. Ditarik gitu. Jangan, katanya, tidak jadi, tidak bisa. Maka jangan ada istilah salah cabut, katanya. Malaikat dibilang salah cabut nyawa. Ya, makanya dia mati suri itu, katanya. Masya Allah, malaikat dikira sok cabut apa? Oh, ini salah cabut, dikembalikan lagi, bukan. Itu semua qadarullah. Yang mati suri berarti belum mati. Ya. Ya. Kalau masih ada idhofahnya, ada mudhofnya, ada sandarannya, belum mati. Kalau sudah al-maut berarti sudah mati. Tidak ada sandarannya. Kalau mati suri berarti masih ada surinya. Mati pingsan masih belum mati. Kalau sudah mati titik, ya habis sudah. Wa antum hina tanzuruna nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Ada 3 keadaan orang sekarat. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun ketika sekarat itu dia termasuk muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, dia termasuk ulama, dia termasuk amal-amal saleh, ya Abul Yamin, dia termasuk orang yang berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, langsung dijawab oleh Allah, farauhun raihan jannatun na'im. 3 sekaratnya itu sudah dinanti dengan apa? Rauhun, kebaikan ketika wafatnya, indah kematiannya, tersenyum wafatnya, malaikat datang dengan lutfi rahmah, dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Itu kematiannya rauhun raihan, ya, dan dia membawa kebaikan-kebaikan di dalam kuburnya, ya. Artinya kuburnya sudah dipersiapkan dengan keindahan-keindahan, wa jannatu na'im, dan disediakan baginya surga-surga yang penuh dengan nikmat. Itu sekaratnya keadaan muqarrabin. Yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin. Yang kedua, ada kalanya di ashabul yamin. Ashabul yamin sekaratnya termasuk orang-orang yang digolongkan kelompok kanan. Fasalamul laka min ashabil yamin. Kata Allah, selamat Anda golongan kanan. Kalau Allah sebutkan salam, ini berarti menunjukkan kekhususannya, luar biasanya orang ashabul yamin, langsung dikasih salam. Salamul laka, salam untukmu
engkau termasuk ashabul yamin, maka pasti tempatnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang bahaya, wa in kana minal mukadzibin ad-dallin, wa amma in kana minal mukadzibin, adapun ketika dia termasuk mukadzibin, pendusta agama, ad-dallin, yang menyesatkan, langsung dijawab oleh Allah, fanuzulum min hamim, diseduh dengan timah api neraka. Sekaratnya saja apa terseduh min hamim, timah api neraka diseduh, itu baru dikuburnya. Wa tasliyatu jahim, dan dipastikan masuk neraka jahannam. Apa kata Allah? Inna hadza lahu haqqul yaqin, inna hadza lahu haqqul yaqin, ini hak, ini yakin. Siapa yang tidak percaya? Ini pasti, ini nyata. Allah tegaskan, jangan main-main. Sekarat itu pasti datang. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Di sini disebutkan lagi bil haq, ini pasti. Maka hati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita golongan yang ketiga, sudah pendusta, sudah sesat. Ya. Kuburnya, wafatnya, meninggalnya sudah tidak baik, apalagi berikutnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jaddidis safinah fa inna safar ba'id. Perbaiki perahumu di dunia ini. Perbaiki amalmu, perbaiki ibadah. Perbaiki ibadahmu, imanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna safar ba'id. Karena perjalananmu itu di akhirat sungguh-sungguh panjang. Tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Yang kita tahu adalah abadal abadi, selama-lamanya. Ya. Maka ketika dia selamat, maka kemudahan-kemudahan perjalanan berikutnya lebih memudahkan. Tapi ketika perjalanan pertama sudah penuh dengan lika-liku, maka perjalanan seterusnya lebih dahsyat lagi. Ya, syarat Nabi, faman yanju minhu, yang selamat dari kubur, ya, fama ba'dahu aisara minhu, setelahnya itu lebih mudah dan lebih mengindahkan. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tidak selamat di bait yang pertama ini, akhirat yang pertama ini, di kubur ini, kata Nabi, fama ba'dahu a'sara minhu, yang berikutnya lebih dahsyat dan lebih menyakitkan. Maka jangan tukar, ya, ibadah kita dengan dunia kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-maut itu pasti datang, diawali dengan sekarat. Setiap manusia pasti didatangi oleh sakaratul maut, bukan karena dia berani mati, bukan karena dia takut mati, tapi karena Allah menghendakinya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi isyaratkan bagaimana rasanya orang yang meninggal itu, Rasulullah, seperti ditusuk dengan tombak, 70 tombak, ya, ditusuk, dihujamkan ke dalam tubuhnya 70. Itu yang paling ringan sudah, ya, Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Wal'iyadzubillah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu juga menjadi indikator disebutnya dengan syahid di dunia, syahid fil akhirah. Ada syahid fil dunia saja, ada syahid fil akhirah, ada syahid fil dunia wal akhirah. Syahid fil dunia maknanya dia wafat tanpa melalui sakarat yang berat. Ya, maknanya dia misalkan wafat tabrakan, langsung mati, langsung meninggal, tidak ada lelah, langsung set. Itu namanya syahid di dunia saja, tapi belum tentu syahidun fil akhirah. Ada orang syahidul akhirah, ya, tapi tidak di dunia, ya. Bisa kita lihat, ya, kematiannya mungkin agak meregang nyawa, agak susah, agak sulit, tapi dia dimudahkan syahidnya ketika di dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, ketika di masjid, ketika sujud, dia syahid fil akhirah, ya, walaupun dengan tertatih-tatih. Ada orang syahidun fid dunya wal akhirah, wafatnya enak, indah, ya, dan amalnya ketika wafat sedang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syahidun fid dunya wal akhirah.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan kemudian zalika ma kunta minhu tahin. Itulah kematian yang engkau berlari daripadanya. Ya, ma di situ ada yang mengatakan mausul. Mausul bimana? Artinya itulah kematian yang engkau tidak menghendakinya dan engkau berlari daripadanya. Ada yang mengatakan manafiyah, berarti itulah kematian yang engkau tidak menginginkan. Ya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tidak menghendaki kematian, takut mati, maka dia harus berani mengeluarkan biaya, seakan-akan dunianya dia berani tukar hanya untuk mengejar sehatnya. Nah, bagaimana kalau kita tukar, katanya, ya sudah saya kasih harta saya semuanya, tapi saya ambil sehatnya, saya ambil penyakitnya, tidak mau. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena watak manusia kadang itu takut kepada kematian. Tapi bisa jadi, ya, ketika takut itu yang memperlambat kematian. Ketika berani pun itu yang mempercepat. Bukan karena kita mau atau tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya datang untuk kita. Ya. Kenapa disebut kebanyakan berlari? Karena memang kondisi manusia itu banyak yang takut mati. Ya, sehingga kata Nabi SAW dalam riwayat akhir zaman, manusia itu besok umat kaum muslimin seperti banyaknya buih di lautan. Buih di lautan, tapi sedikit pun mereka tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak ada yang takut sama mereka. Justru mereka dianggap seperti makanan-makanan ringan untuk dicaplok oleh musuh-musuhnya. Kenapa kata sahabat? Bukan karena mereka kurang banyak, tapi mereka punya penyakit. Penyakit apa? Wahan. Wahan itu apa? Takut mati. Ya, sehingga mereka berlari mengejar dunianya, takut mati. Yang kedua, hubbud dunia, cinta dunia. Ya. Artinya hadirin dirahmati Allah, kematian pasti datang dan kita berlari daripadanya, dia akan mengejar kita. Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat di antara manusia itu adalah kematian. Ya, dan yang paling jauh adalah masa lalu. Yang paling tajam adalah lisan. Yang paling dekat adalah kematian kita. Yang paling berat adalah amanah. Yang paling sulit adalah memaafkan. Maka kematian ini adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Ada orang sehat, begitu olahraga langsung mati. Ya. Ada orang begitu dia makan langsung mati. Ya. Pokoknya tidak ada sebabnya wafat itu. Ya, maka persiapkanlah diri kita sebaik-baiknya. Maka Nabi isyaratkan orang yang cerdas itu adalah orang yang menahankan nafsunya dan orang yang mampu mempersiapkan diri untuk kematiannya. Orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang sangat-sangat bodoh adalah orang yang menturutkan nafsunya dan tidak ada persiapan untuk kematiannya. Itulah manusia paling bodoh sedunia. Walaupun ukurannya dia punya pangkat, punya titel tinggi, tapi dia tidak peduli tentang akhiratnya. Dialah manusia paling bodoh. Kemudian wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkanlah sangkakala itu, dzalika yaumul wa'id, dan itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini tentang kebangkitan pada hari kiamat nanti ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Ya. Nabi isyaratkan malaikat Israfil itu selalu mengkerut keringnya dan selalu mencibir di depan trompetnya. Kenapa? Karena takut untuk diperintah untuk meniupnya. Ya, meniupnya itu sangat takut sekali begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga dunia ini akan dihabiskan dengan tiupan sangkakala. Ya, bagi orang yang kafir, maka dia mendengar itu ya dengan cara yang dahsyat dan langsung menghabiskan mereka. Tapi orang yang beriman sebelum ditiup pun itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang indah, angin yang sejuk, sehingga mereka wafat tanpa mengetahui terjadinya kiamat. Jadi kita kalau amal kita baik, soleh dan seterusnya, kita tidak akan melihat
daripada hiruk-pikuk kejadian hari kiamat, ditiupnya sangkakala. Ditiupnya sangkakala itu akan dirasakan oleh orang-orang kufar, orang-orang yang jelas nyata azabnya, sehingga mereka saling berlari untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari itu tidak ada taubat lagi. Masjid-masjid sudah hancur, Al-Quran tinggal tulisan saja, taubat sudah ditutup, matahari mulai terbit dari barat dan seterusnya. Nah, ini menyelesaikan keadaan dunia dengan tiupan sangkakala. Kemudian waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan datang setiap jiwa bersama setiap jiwa itu sa'iqun wa syahid, yakni ada sa'iq, ada sopir. Sa'iq itu sopir bahasa zahirnya. Sa'iqun bermakna adalah yakni penggiring ya. Wasiqal ladzina taqaw, dan digiring ya. Digiring, siqah, digiring. Kalau isim fa'ilnya sa'iq ya, yang menggiring itu namanya sa'iq atau sopir. Setiap manusia punya sa'iq, punya penggiring, wa syahid, dan punya saksi. Punya saksi. Wa ja'a kullu insan birran kana aw fajiran wa ma'ahu malakan. Manusia akan datang bersamanya itu dua malaikat. Dua malaikat sebagian pendapat birran kana aw fajir, baik dia pendosa atau dia baik, semuanya akan didatangkan syahid dan akan didatangkan apa? Sa'iq ya. Sa'iq penggiring dan saksi. Malaikat penggiring dan saksi. Menurut Ibnu Abbas itu dikatakan as-sa'iq minal malaikah wasyahid min anfusihim. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud sa'iq itu dari golongan malaikat-malaikat yang menggiring mereka menuju surga atau neraka. Yang disebut syahid adalah min anfusihim, dari diri-diri mereka, wahyal aidi wal arjul, yakni tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menjadi saksi, tashhadu, bersaksi tangan mereka, kaki mereka setelah dikuncinya lisan mereka. Ya, maka persaksiannya Allah sebutkan yauma tashhadu alaihim alsanatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun ya, dan engkau akan menyaksikan lisan-lisan mereka itu tertutup dan tangan kaki mereka bersaksi, sampai mereka mengatakan, kenapa engkau ikut bersaksi padahal engkau juga menikmati antaqana kulla syai' ya. Lisannya berkata, lima antaqta alaina ya, kenapa engkau bersaksi kepada kami? Kata kulit, kata tubuh, kata tangan. Qala antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara itu Allah ya, yang membicarakan segala sesuatu ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kemudian Allah saksikan, laqad kunta, sungguh engkau ada, fi ghaflatin min hadza, sebelumnya engkau itu lupa dengan keadaan ini. Lupa mati, lupa akhirat, lupa akan dibangkitkan lagi. Sebelumnya engkau kemana? Fakashafna anka, maka saat ini aku buka bagimu ghita'aka, tutup yang membuat hijabmu tertutup. Fabasarukal yawma hadid, maka hari ini pandanganmu itu hadid, tajam setajam-tajamnya. Artinya maknanya tajam, engkau melihat dengan mata kepala, tidak usah perenungan bagaimana dahsyatnya keadaan akhirat itu. Ketika sekarang itu sudah dibuka hijab-hijab itu, yang dia tidak bisa melihat alam ghaib, sekarang sudah terlihat alam ghaib. Malaikat berada di kiri kanan mengitari mereka, dia sudah menyaksikan ya. Tapi dunianya sudah tidak berlaku lagi. Sekaya apapun dia tidak butuh hartanya lagi, dia tidak butuh keluarganya lagi. Yang dia tahu adalah sekarang hidupnya sudah berada di alam ghaib yang itu nyata, yang hadid, yang nyata penglihatannya, tidak tertutup oleh apapun ya. Maka jangan sampai kita menjadi buta di dunia ini, buta di akhirat. Faman kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta dunia, maka akhiratnya juga akan buta. Maknanya adalah bukan buta fisiknya, tapi ketika buta di dunia, fil akhirati a'ma, di akhirat dia lebih
buta lagi daripada kebenaran-kebenaran. Artinya susahnya luar biasa. Ya. Ketika mereka mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan a'ma? Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha. Allah katakan, dulu juga engkau melupakan ayat-ayatku, maka engkau saat ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini, mata kita saat ini adalah terbuka, melong lah istilahnya, melong matanya, tapi hatinya mati, hatinya buta dari ibadah kebaikan-kebaikan. Itu tidak ada artinya. Lebih baik buta, ya, tapi mata hatinya itu cerdas melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang anak kecil, seorang syekh hafiz, ya, dia buta. Ketika ditanya, apa doamu? Apakah engkau meminta untuk diselesaikan, disembuhkan matamu? Apa katanya, demi Allah saya tidak pernah meminta untuk disembuhkan mata saya. Kenapa? Saya lebih indah untuk tidak melihat dunia ini, tapi bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya takut ketika saya berhenti sembuh dari buta ini, Allah halangi saya untuk masuk surganya karena terlalu banyak maksiat yang saya lakukan. Ya, itu orang buta mengaku seperti itu. Bagaimana kita yang tidak buta, penuh dengan maksiat, tidak pernah menyesali diri kita? Ya, ayat ini dalam cerita Fathul Bari, ya, Imam Al-Bukhari yang aslinya lahirnya dalam keadaan buta, ya, buta 2 tahun ditinggal wafat oleh bapaknya, ya, kemudian belajar. Salah satu keistimewaannya Imam Bukhari itu mata hatinya luar biasa tajam. Satu beliau dengar sekali itu langsung hafal, tidak lupa-lupa. Ya. Beliau waktu usia kecil saja ngaji sama gurunya, pertama dihafalkan adalah surat Qaf. Sekali dengar dan itu di belakang, langsung gurunya mengatakan, siapa di antara kalian yang sudah hafal bacaan saya tadi? Saya, kata Imam Bukhari. Siapa engkau wahai fulan? Saya adalah dari Bukhara, orang saya sudah wafat dan dia tidak bisa melihat. Ketika disuruh membaca, Masya Allah, jangankan ayatnya, lagu-lagunya, suara-suaranya sama dengan gurunya. Ya, itu tidak ada yang luput. Maka itulah buta, tapi hatinya luar biasa. Ya, sampai ketika ibunya berdoa, sujud pada Allah Subhanahu wa taala dalam ceritanya, sujud kepada Allah karena sedih melihat anaknya yang buta kembali ke kamar dengan merayap-rayap. Ya Allah, sujud di tengah malam. Sampai Imam Bukhari paling senang membaca surat Qaf ini. Sampailah ketika sujud ibunya meminta kesembuhan untuk mata anaknya. Al-Bukhari sambil tertidur membaca surat Qaf. Ketika ayatnya sampai pada ayat 22 ini, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fasabasarukal yawma hadid. Ya, sungguh kemarin engkau tidak melihat, sekarang Bukhari kata Allah, engkau akan terbuka matamu, fabasarukal yawma hadid. Ketika sampai bacaan itu dibuka matanya, kembali melihat normal, kembali melihat. Bukhari kemudian terbangun, dia bisa melihat, Masya Allah, dia peluk ibunya ketika masih dalam keadaan sujud. Ummi inni qad nazartu kulla syai'. Ibu, saya sudah menyaksikan. Saya bisa melihat segala yang ada. Apa kata ibunya? Ya bunaya, wahai anakku, mungkin engkau melihat dengan mata hatimu. Lah, tidak wahai ummi. Tapi saya bisa sebutkan ummi pakai baju apa. Ini dia bisa sebut. Masya Allah, itu fabasarukal yawma hadid. Itu di dunia saja sudah diberikan mata hatinya tajam, matanya terbuka. Bagaimana dengan akhirat? Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan ayat ini mengatakan kepada kita sekalian, yang pertama bahwa kita pasti mati. Ya, yang kita bawa bukan dunia kita. Tadi adalah amal-amal kita yang tersisa untuk kita. Ma akalta fa'afnaita, wa ma albasta fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang engkau makan hanya akan jadi kotoran saja. Apa yang engkau pakai, pakaian kebesaran akan habis pada masanya.
wa ma tasaddaqta fa abdaita, yang engkau perjuangkan di jalan Allah, yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan di jalan Allah, fa amdaita, itu yang mengekalkan. Maka yang kita punya adalah amal kita, tidak ada yang kita miliki kecuali itu. Maka persiapkanlah diri kita sebelum datangnya sakaratul maut. Yang kedua, nanti di akhirat semuanya dipertemukan dengan penggiring-penggiring dan saksi-saksi. Maka jadikan saksi kita adalah saksi kebaikan. Makanya mazhab Maliki, kenapa kita pindah ini, sholat sunnah, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Apa alasannya, apa dalilnya? Itu memalik agar apa? Kita punya banyak saksi, Pak. Ya, jangan di satu saja. Ya, antum pindah ke ini kadang hanya ikut-ikut saja. Kenapa ente pindah? Katanya. Jangan. Di mana ada agar engkau punya saksi. Setiap ini menjadi saksi, menyaksikan dia sujud di saya, dia pernah langkah ke rumah Allah, dia menjadi saksi. Itu jangan sampai kita banyak saksi dalam kemaksiatan kita. Ya, karena pasti akan kita dipersaksikan oleh tubuh kita. Yang ketiga, gunakan penglihatan kita selebar-lebarnya untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum mati, sebelum mata itu tertutup di dunia, dan dia akan tajam penglihatannya di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam taufik dan hidayahnya, menjadikan kita orang yang husnul khatimah, menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.